Dan untuk mengetahui nasib ribuan peserta tablik akbar dunia yang diikuti 48 negara di Goa, Sulawesi Selatan yang akhirnya ditunda karena alasan penyebaran dari COVID-19 ini sudah bergabung melalui sambungan telepon. Bersama kami di sini ada Bupati Goa Adnan Purih Taisan Yasin Limpo. Selamat sore Pak Bupati. Ya Pak. Halo, ya. Ya, bagaimana kondisi terkini para peserta? Apakah benar kemudian mereka ini menjalani isolasi, Pak? Ya, tadi kan kesepakatan kita dengan Panitia Inti dan Dewan Suro, pelaksanaan Istimewa Zona Asia Dunia, itu hari ini dilakukan pengumuman untuk pembatalan. Setelah diumumkan untuk dilakukan pembatalan, maka hari ini juga secara bertahap akan dilakukan pemulangan kepada seluruh jamaah yang hadir. Tadi rapat yang dipimpin oleh Pak Gubernur tadi pagi di kantor kecamatan bersama dengan Pangdam dan Pak Kapolda, itu telah menyepakati bahwa akan ada 2 tempat untuk melakukan karantina. Agar dipisahkan, warga negara asing dipisahkan dengan warga negara Indonesia. Khusus untuk warga negara asing itu ditempatkan atau dikarantina sementara di Hotel Grand Sayang milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk warga negara Indonesianya itu akan dilakukan karantina di asrama haji. Nah sekarang sampai dengan sore ini kita masih melakukan teknis pemulangan kepada mereka semua. Khusus untuk warga negara asing, alhamdulillah semuanya 10 bis sudah berada di Hotel Grand Sayang saat ini. Diantar langsung dan dikawal oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Polres Goa. Di sana sudah ada menunggu dari pihak Polsek maupun Polrestabes untuk bisa menampung. Di sana juga sudah ada tim medis dan sebelum mereka tiba sudah dilakukan penyemprotan disinfektan di Hotel Grand Sayang tersebut. Nah sekarang khusus untuk warga negara Indonesianya masih kita hold. Kenapa kita hold? Karena memang kan ada sekitar ribuan orang. Untuk menempati asrama haji tentu tidak cukup. Maka tadi pihak Kodam, dalam hal ini Bapak Pangdam, Pak Kapolda, Pemprov menyiapkan tenda-tenda. Jadi tenda-tenda di asrama haji sementara dibangun untuk bisa menampung warga negara Indonesia yang dari luar Sulawesi Selatan. Jadi yang di asrama haji itu para jemaah yang di luar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi yang dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Gubernur tadi sudah berkoordinasi dengan para bupati wali kota se-Sulawesi Selatan untuk mereka bisa langsung pulang ke daerah masing-masing, kemudian diawasi dan diisolasi oleh pemerintah setempat. Begitu. Lalu mekanismenya seperti apa nanti Pak? Selama masa karantina ini berlangsung setelah dipisahkan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia, berapa lama sampai akhirnya nanti mereka bisa dinyatakan oke dipersilahkan untuk kembali ke negaranya masing-masing atau kembali ke daerahnya masing-masing? Yang pertama itu nanti akan rekomendasi itu akan keluar dari tim kesehatan karena memang di setiap tempat karantina ini disiapkan tim medis. Nanti mereka yang akan melakukan pemeriksaan apakah ini sudah layak pulang atau tidak. Yang jelas kalau dia masih belum boleh pulang maka dia tetap tinggal di situ, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalnya dia memang dalam keadaan sehat dan setelah dilakukan pemeriksaan dia boleh meninggalkan tempat, maka disesuaikan dengan tiket kepulangannya masing-masing. Kan mereka datang ke sini sudah memesan tiket, baik melalui pesawat maupun kapal. Jadi kalau misalnya dia sudah kategori sehat, kita sisa menunggu jadwal kepulangannya sesuai dengan tiket yang telah dia pesan. Kalau misalnya sudah sesuai dengan tiket kepulangannya masing-masing, nanti pihak kami juga akan melakukan pengantaran kepada mereka, baik ke bandara maupun ke pelabuhan. Oke, tadi sempat dinyatakan bahwa apabila nanti dinyatakan ada yang perlu melakukan karantina atau isolasi lebih lama lagi, ini akan ditanggung biayanya oleh pemerintah daerah berarti ya. Itu berarti dananya menggunakan APBD atau seperti apa Pak? Ya, APBD. Oke. Ya.
ini menggunakan dana APBD baik dari pemerintah provinsi maupun dari APBD Kabupaten Goa. Oke, berarti kalau sejauh ini informasinya masih terus dilakukan pemantauan ya terhadap kesehatan daripada warga negara asing maupun warga negara Indonesia? Alhamdulillah, karena tadi juga kita menggandeng ID untuk melakukan pemeriksaan kepada mereka semuanya. Oke. Dan pihak ID juga tadi turun sekitar 8 sampai dengan 9 orang, langsung mendampingi Pak Gubernur bersama-sama dengan saya, turun memeriksakan ke semua jamaah yang ada. Oke. Di samping itu memang mereka juga punya dokter sendiri, Mbak. Jadi memang ada dokter khususnya tersendiri, dan memang dia membuat klinik tersendiri di tempat itu. Gitu. Jadi memang mereka sendiri juga secara inisiatif melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu. Baik, Pak, ini kan tidak hanya peserta saja ya yang ada di area tersebut saat akan dilangsungkannya tablik akbar ini, tapi juga ada beberapa panitia yang juga terlibat dan mungkin masyarakat yang juga jaraknya tidak terlalu jauh begitu untuk di sana. Kemudian apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat ini bagi mereka-mereka yang sempat melakukan kontak dengan para peserta? Karena kan saat ini para peserta sedang diisolasi ya. Bagaimana kemudian dengan lingkup yang lebih luas? Apa upaya yang dilakukan? Nah, untuk itu kami sisa menunggu ke perpindahan daripada para jemaah ke tempat karantina. Kalau misalnya sudah kosong, maka semua area yang telah ditempati, termasuk rumah penduduk, itu kita akan lakukan penyemprotan disinfektan. Kepada masyarakat yang ada tinggal di sekitar situ juga, saya sudah menghimbau melalui camat dan para kepala desa untuk tidak keluar dari rumah dan tetap tinggal di rumahnya masing-masing, sehingga tidak melaksanakan kontak dengan para jemaah. Tetapi insya Allah besok, kalau misalnya malam ini semuanya sudah tuntas, besok area tersebut dan termasuk rumah-rumah yang pernah ditempati oleh mereka, termasuk juga masjid-masjid yang pernah ditempati oleh mereka, itu akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Oke, bagaimana dengan kemudian pemantauan Pak terhadap orang-orang yang tadi sudah disebutkan? Apakah kemudian pemerintah Kabupaten Goa ini juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa jika nanti ternyata ada satu temuan kasus yang ternyata positif begitu, jadi tracing-nya bisa lebih mudah begitu, Kak? Ya, kenapa kita pisahkan warga negara asing dengan warga negara Indonesia supaya pengawasannya lebih gampang. Gitu. Jadi ketika memang kita mendapatkan satu kasus, itu langsung kita bisa koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Yang jelas, pemerintah Kabupaten Goa dibantu oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Polda dan pihak Kodam untuk melakukan pengawasannya secara bersama-sama. Baik, terima kasih banyak Bapak Adnan Purih Taisan yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.